Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Kurnia, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara di Satuan Lembaga PAUD di daerah Bekasi Utara, yaitu RATK Islam Al-Manar. Berikut kegiatan wawancara dan observasi dari saya. RATK Islam Al-Manar berdiri sejak tahun 1993. Berlokasi di Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Raya Taman Wisma Asri, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Jawa Barat. TK RA Islam Al-Manar memiliki 2 kelas, yaitu TKA dan juga TKB. Memiliki guru berjumlah 8 orang dengan lulusan S1 PG PAUD. Assalamualaikum, Ibu. Perkenalkan, nama saya Rati Kurnia. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Prihatini Mufida, SPDI, sebagai Kepala Sekolah RA Al-Manar, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Iya, baik Ibu. Di sini saya mohon izin untuk dapat melakukan observasi dalam lembaga pimpinan di bawah Ibu untuk dapat memenuhi tugas UAS mata kuliah konsep dasar PAUD. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, Bu, untuk yang dapat diwawancarai. Baik, apa yang mau disampaikan nanti Ibu bisa jawab apabila pertanyaannya. Tolong disampaikan. Ya, untuk pertanyaan pertama, di sini saya akan menanyakan apakah model pembelajaran yang digunakan dalam satuan PAUD Ibu? Alhamdulillah pada satuan PAUD RA Al-Manar digunakan pembelajaran kelompok, namun semi area, yang mana kita dalam kelompok itu kita gunakan 4 kegiatan main, yaitu dengan berputar permainannya. Pertama yaitu dengan permainan 3 permainan sensori, permainan berperan, bermain pembangunan, yang mana nanti kegiatan mainnya itu diajarkan oleh ibu guru dengan pijakan-pijakan main dengan cara bergantian dalam satu kelas itu, seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, dalam proses pembelajaran itu di sini alurnya seperti apa, Bu? Mungkin bisa Ibu jelaskan? Alurnya pembelajarannya awal masuk itu kita ada kegiatan penyambutan absensi karena ini masih pandemi, jadi kita adakan cek suhu dulu dengan absen anak-anak kehadiran jam 7:04 sampai dengan jam 8 anak-anak setelah cuci tangan masuk ke dalam kelas. Ada jurnal pagi, yaitu biasa dipanggil dengan satu anak membaca Iqra. Setelah itu diadakan klasikal, murojaah dengan ibu guru agama yang memimpin sampai dengan jam 8.30. Setelah jam 8.30 nanti ada kegiatan snack time, anak-anak bisa minum dan makan snack dulu, lalu kembali diambil oleh ibu guru kelasnya untuk mengadakan kegiatan pijakan bermain, yang mana pijakan bermain itu disampaikan tema hari ini, ditanyakan juga tema yang lalu, ada persepsinya. Setelah itu disampaikan tahap demi tahap 4 kegiatan mainnya. Nah, setelah kegiatan main itu berjalan, anak-anak nanti ada kegiatan bermain bebas sebentar untuk selanjutnya dilaksanakan kegiatan penutup. Tadi setelah kegiatan inti dengan ibu guru kelas ada kegiatan penutup, yaitu baca doa dan evaluasi kegiatan yang tadi diajarkan apa saja. Setelah itu pulang sampai dengan jam 10. Karena ini pandemi ya, jadi kita masih pakai 2 sesi. Sesi pertama itu di awal jam 7:04 sampai jam 10, yang kedua jam 10 sampai dengan jam 11. Setengah 10 sih, setengah 10
sampai jam 11. Oke, baik Ibu. Selanjutnya untuk media pembelajaran yang digunakan itu dalam AP indoor dan AP outdoor itu ada apa saja, Bu? Ya, kalau AP indoornya kita biasanya menggunakan kegiatan bermain, ada papan luncur, ada kegiatan main bermain permainan besar, yaitu biasanya bermain di ayunan, juga ada papan jungkit. Kalau di dalam kita sediakan banyak sekali, yaitu seperti Lego, balok-balok. Untuk kegiatan selanjutnya ada kegiatan motorik halus sensorinya, meronce, ada Play-Doh, dan alat-alat AP yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya untuk bentuk stimulasi pada aspek perkembangan bahasanya itu seperti apa, Bu, di sini? Kalau kita kan memakai kegiatan dengan program pengembangannya 6 aspek pengembangan ya, yaitu nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral biasanya kita ambilkan dengan biasa untuk awal tuh jurnal pagi tadi mengenalkan hijaiyah, lalu ada kegiatan murojaah, ada praktek ibadah itu berwudu dan sholat, dan juga pengenalan hadis-hadis Nabi, hafalan surat pendek, Asmaul Husna, kalimat thayyibah, dan juga untuk budi pekerti, akhlak dan perilaku, serta cerita-cerita Nabi Islami. Dan untuk bahasanya kita biasa gunakan untuk keaksaraan, anak-anak dikenalkan dengan metode kegiatan bermain dengan keaksaraan sesuai dengan temanya, menyusun konsep huruf-huruf dengan permainan, dengan gambar seperti itu. Dan juga untuk literasinya dengan bercerita, tanya jawab cerita, dan juga praktek langsung mengamati tema-tema yang sedang diajarkan. Untuk fisik motoriknya anak-anak diajarkan untuk belajar bergerak, senam, juga untuk bermain peran langsung seperti kalau ibadahnya itu ya praktek sholat, praktek berwudu. Kalau untuk jasmaninya itu ya sediakan bola, keranjang, juga misalnya bermain bola besar di lapangan yang sudah tersedia dan memang difasilitasi yang luas. Untuk fisik motorik halusnya kita sediakan ya kegiatan sensorinya itu seperti tadi ada meremas, meronce, ada untuk kegiatan bermain bebasnya untuk anak-anak itu seperti melukis dan mewarnai gambar. Untuk kegiatan perilaku kesehatan dan keselamatannya kita di sini diadakan penimbangan setiap bulan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Kita bekerja sama juga dengan Puskesmas setempat dan Posyandu, dan juga kita mengadakan kesehatannya itu keselamatannya kita adakan contohnya misalnya anak-anak itu disediakan P3K, ruang UKS untuk potong kuku, gosok gigi, dan toilet training. Kalau untuk kegiatan komunitifnya kita adakan seperti anak-anak mengenal angka dan bentuk-bentuk geometri melalui bangun-bangun balok-balok, dan juga konsep bilangan secara nyata dan real. Untuk kegiatan bahasa, ya tadi bahasa kan sudah disampaikan. Seninya sekarang untuk kegiatan seninya banyak. Kita di sini ada kegiatan seni ekskulnya drum band, mewarnai, juga akan seni tari, juga ada ekskul mewarnai. Jadi seninya itu juga kalau tidak pandemi dilaksanakan, tapi selama pandemi ini ya kita ajarkan melalui waktu yang terbatas. Ibu, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir, apa ada bentuk dukungan penyediaan gizi pada peserta didik di RA Almanar ini? Kalau gizi memang sebelum pandemi kita ajarkan menu gizi itu 1 bulan 2 kali. Kita bersama dengan komite, yaitu menu makan gizi, menu sehat, yang mana kita biasa jadwalkan 1 bulan itu ada misalnya makan nasi, sayur sop, buah, ada juga misalnya
sayur bayam dengan telur puyuh dan buah seperti itu. Selama pandemi ini kita tidak adakan dulu karena memang belum dibuka untuk kegiatan makan gizi dan kegiatan istirahat seperti itu. Kita kerjasama dengan komite dan juga anak-anak biasanya diadakan kegiatan fun cooking untuk mengenalkan dalam kegiatan tema itu supaya menu gizi itu masuk gitu. Jadi kalau misalnya tema tanaman, tema buah-buahan itu kita sampaikan bahwa ada hal-hal makanan yang perlu dimakan, makanan sehat dan makanan yang tidak perlu dimakan atau makanan tidak sehat seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya, lihat dari hasil wawancara tadi, berarti di sini alhamdulillah sekolahnya sudah menjalankan semua kegiatan-kegiatan dengan tersusun sangat rapi ya Bu. Bahkan di sini juga tadi juga sudah mengadakan kegiatan gizinya juga dijalankan waktu sebelum masa pandemi, bahkan juga melaksanakan adanya kegiatan fun cooking ya Bu. Oke, mungkin ini nanti bisa jadi contoh juga buat saya ke depannya ketika nanti saya mengajar. Ibu, saya terima kasih atas kesediaan waktu dan tempatnya, dan Ibu sudah mau mengizinkan saya melakukan observasi ini. Semoga di sini bisa menjadi pelajaran buat saya ke depannya. Terima kasih Ibu. Semoga sukses ya untuk kegiatan UASnya, mendapatkan hasil ya nilai maksimal sehingga bisa mencontohkan dan mendidik anak kita, putri bangsa kita ke depannya yang lebih baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Ibu, perkenalkan nama saya Rati Kurnia, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PG PAUD. Di sini dengan Ibu siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Lina. Ya, Ibu Lina, saya di sini mohon izin untuk mewawancarai beberapa pertanyaan terkait tentang pembelajaran dalam lingkungan PG PAUD, dan juga di sini saya mohon izin waktu dan tempatnya ya Bu untuk bisa mewawancarai. Silakan. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan menanyakan untuk model pembelajaran yang digunakan dalam satuan PAUD ini seperti apa ya Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran yang digunakan di RA Almanar Bekasi Utara ini adalah pembelajaran model kelompok tetapi menggunakan area. Oke, baik Bu, untuk selanjutnya untuk alur dan proses pembelajarannya seperti apa Bu? Mungkin Ibu bisa jelaskan? Baik, di sini masih masa dalam pandemi, Ananda itu dibagi kegiatan secara kelompok, dua kelompok. Yang pertama adalah sesi 1, yaitu mulai dari 7:15 sampai dengan jam 9:30. Lalu sesi kedua jam 9:30 sampai dengan jam 11:45 itu. Di sini karena masih pandemi, itu anak-anak dari mulai kedatangan yang pertama adalah disambut oleh satu orang guru, lalu anak-anak diminta untuk mencek, ibu guru membantu anak-anak untuk mengecek suhu, lalu anak-anak mulai absen, dilanjutkan dengan mencuci tangan. Setelah itu anak-anak dipersilakan masuk ke dalam kelas dan disambut oleh ibu guru kelasnya. Di sini anak-anak melakukan kegiatan jurnal pagi, yaitu di mana proses situasi keadaan anak-anak dari rumah yang dibawa dia ke sekolah. Nah, di sini ibu guru biasanya memfasilitasi dengan anak-anak menggambar bebas. Itu kami biasanya disebut di sini menyebutnya adalah jurnal pagi. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pemuatan agama, yaitu anak-anak kami bantu untuk membaca Iqra sesuai dengan tahapan atau yang sudah ia pelajari di saat itu. Dan selanjutnya setelah itu kegiatan jurnal pagi sudah selesai, lalu dibantu oleh ibu guru kelasnya untuk membuat circle time, yaitu di mana anak-anak duduk bersama-sama dengan ibu gurunya. Di sini adalah ibu guru menyampaikan materi pada saat materi tema yang sedang berlangsung. Nah, setelah materi tema berlangsung dijelaskan oleh ibu guru, nah ibu guru menjelaskan kegiatan apa saja atau permainan apa saja yang akan dilakukan di hari itu. Di sini sekolah Almanar menyediakan 4 permainan main, yaitu ada sensori, bermain peran, dan juga pembangunan. Di sini ibu guru sudah menyiapkan setting lingkungan
Nah, di sini ibu guru menjelaskan pertama setting lingkungannya, yang kedua ibu guru menjelaskan tentang pijakan sebelum main, yang kedua pijakan selama bermain, yang ketiga pijakan setelah bermain. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, media pembelajaran digunakan dalam AP indoor dan juga AP outdoornya itu apa saja, Bu? Baik, untuk alat permainan edukatif di era Almanar, untuk APE indoornya di sini di mana ibu guru dituntut untuk merancang atau memodifikasi kemampuan ibu guru untuk membuat APE, yaitu dari bahan-bahan bekas atau yang berada di sekitar ibu guru dan anak. Dimana kalau untuk kognitifnya, misalnya contohnya membilang menggunakan misalnya pom-pom, pakai penjepit, dan pakai kartu angka, itu seperti itu. Contoh salah satunya dari kognitif. Kalau untuk outdoornya, alhamdulillahirrahmanirrahim, di era Almanar sudah ada beberapa permainan seperti jungkit, roksotan, dan ayunan seperti itu. Dan juga anak-anak kita beri waktu untuk bermain di area luar sekolah tanpa menggunakan mainan tersebut, seperti olahraga di halaman sekolah, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu. Untuk yang keempat, bentuk stimulasi pada aspek perkembangan bahasanya seperti apa? Kalau bentuk simulasi pada aspek pengembangan bahasa, di sini dari usia 4-5 tahun, ibu guru itu menstimulasi dengan apa sih kosakata anak-anak yang sudah didapat, seperti halnya dengan tema. Nah, di tema ini ibu guru itu menjelaskan bahasa Bahasa keseharian. bahas tentang apa yang dia belum dapat dari rumah, misalnya seperti tema tanaman, misal contohnya seperti ada petani, pedagang, seperti itu. Profesi gitu ya Bu? Iya, profesi. Untuk kognitifnya, stimulasi kognitifnya seperti apa Bu? Ya, kalau simulasi kognitifnya di sini sekolah menyediakan berbagai macam permainan yang tadi saya bilang, yang tadi saya sebutkan. Anak-anak di sini bermain dengan alat-alat yang sudah dibuat oleh ibu guru. Salah satunya adalah misalnya membilang. Membilang itu anak-anak masih dengan menggunakan benar-benar benda nyatanya, yaitu misalnya buah apel. Nah, anak-anak membilang dengan buah apel itu dengan kognitifnya. Oke, untuk fisik motoriknya, stimulasinya itu diterapkan seperti apa ya Bu? Kalau fisik motoriknya di sini, kalau untuk motorik halus, ibu guru menyediakan alat permainan seperti motorik halus, contohnya yang dekat dengan anak. Misalnya anak-anak bermain mencuci beras, memarut wortel atau keju, memeras kelapa, terus memeras air melalui spons dari botol ke botol, bermain kelereng memakai sendok, seperti itu untuk motorik halusnya. Kalau untuk fisik motorik kasarnya, anak-anak itu distimulus dengan benda-benda di sekitar anak, seperti dia bermain di papan titian, menendang bola, seperti itu. Oke, baik Ibu. Untuk sosial emosionalnya, stimulasinya dilakukan seperti apa Bu? Untuk sosial emosionalnya, ibu guru biasanya memberikan suatu pengalaman, misalnya apa sih pengalaman dia dapat setelah dia berlibur, atau bagaimana caranya berbagi, atau memahami perasaan seorang teman di sekitarnya, seperti itu. Misalnya temannya dilihat sedang tidak nyaman, bagaimana cara dia memecahkan masalah ketika temannya tidak nyaman, atau ada yang berselisih paham, dikasih pengertian bagaimana cara memecahkan masalah ketika berselisih paham, seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, untuk nilai agamanya dan moral seperti apa Bu? Baik, untuk di Almanar alhamdulillah sudah melakukan pembiasaan anak-anak untuk pengenalan sholat 5 waktu, di mana tanda kita taat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga anak-anak mengenal kalimat thayyibah, asmaul husna, dan nama-nama malaikat, nama-nama hari besar, nama-nama tempat beribadah umat beragama, seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya, bentuk stimulasi seni yang diterapkan di era Almanar ini seperti apa Bu? Baik, kalau untuk stimulasi aspek perkembangan seni di era Almanar itu biasanya kalau belum pandemi, era Almanar itu
kegiatan. Iya, kegiatannya itu dengan ada ekskulnya, yaitu ada menari, drum band, satu lagi ada mewarnai. Nah, di situ untuk kegiatan ekskulnya. Kalau di dalam kelas sendiri, anak-anak itu difasilitasi bagaimana dia mengeksplor dirinya untuk seperti melukis atau membuat suatu proyek, seperti dia membuat, contohnya seperti kemarin mencoba membuat miniatur mainan kesukaan, seperti itu contohnya mobil-mobilan. Ibu guru menyediakan tutup botol, kardus dus bekas minuman susu misalnya. Itu anak-anak membuat sendiri mainan mobil-mobilan tersebut, seperti itu. Oke Bu, untuk pertanyaan terakhir, bentuk dukungan penyediaan gizi pada peserta didik apakah di sini sudah diterapkan? Kalau jika sudah, bagaimana Bu penerapannya? Ya, alhamdulillah. Waktu sebelum masa pandemi, Era Almanar itu mengadakan menu gizi sehat, yaitu dilakukan 1 bulan sekali. Di sini orang tua sekolah dan komite sekolah itu bekerja sama, di mana pada satu hari itu menyediakan menu makanan sehat untuk anak-anak didik, dan di sini gunanya mengenalkan jenis makanan sehat untuk anak-anak. Jadi ketika ada anak-anak yang tidak suka misalnya dengan sayur-sayuran, insya Allah dengan adanya makan bersama, anak-anak itu menjadi berlatih untuk suka akan sayur-sayuran dan buah-buahan yang disediakan oleh sekolah, seperti itu. Dan kalau untuk gizi sehat yang lainnya, biasanya kita orang tua dan guru itu bekerja sama menginformasikan kalau jenis makanan apa saja yang baik atau yang sehat untuk dibawa sekolah, serta memperhatikan label halal dan expire atau data expire. Oke, baik Ibu. Alhamdulillah nih, dari hasil wawancara tadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa di Era Almanar ini sudah menerapkan pembelajaran yang cukup baik ya Bu. Bahkan alhamdulillah, bahkan tadi juga sangat asyik gitu bermain di sini ya Bu, belajar sambil bermain. Jadi mereka nggak bosen, bahkan di pembelajaran keseharian yang mungkin mereka belum ketahui juga mereka dapatkan di sekolah. Jadi mereka nggak merasa wah sekolah belajar doang, nggak seperti itu ya, karena jadi mereka semangat untuk sekolahnya, untuk kesehariannya, bahkan bermain bersama teman-temannya secara berkelompok. Oke, baik Ibu, semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat saya ketika nanti saya bisa turun mengajar di PG PAUD. Ya Ibu. Untuk menjadikan putra-putri bangsa Indonesia yang cerdas, amanah, dan mandiri. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan tempatnya sudah mau diwawancarai oleh saya. Sebelumnya terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Hasil wawancara dan juga observasi yang sudah saya lakukan dalam satuan lembaga PAUD di daerah Bekasi Utara, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam satuan tersebut mereka menggunakan pembelajaran kelompok dan juga area. Kemudian mereka juga menggunakan pembelajaran tema, yang mana ketika anak diberikan pembelajaran sesuai tema, biasanya anak itu lebih menyukainya karena anak-anak itu akan lebih aktif dan juga mereka tidak akan merasa bosan. Yang mana kegiatan tema itu diambil dari hal-hal yang konkret, yang nyata, yang ada di lingkungan sekitarnya. Terus selain itu, dalam satuan PAUD ini juga memiliki APE indoor dan juga APE outdoor. Yang mana APE indoor ini guru supaya dapat merancang atau membuat permainan APE indoor yang dapat dibuat oleh guru dengan alat dan bahan yang ada di sekitarnya. Untuk APE outdoor, di sana disediakan permainan-permainan seperti jungkat-jungkit, prosotan, dan juga ayunan. Kemudian dalam satuan lembaga PAUD ini juga sudah melaksanakan kegiatan gizi PAUD, yang mana dilakukan dalam 1 bulan itu 1 kali. Yang mana kegiatan ini sudah dikoordinasikan antara guru dan juga komite di sekolah tersebut. Sekian penyampaian hasil wawancara dan juga observasi dari saya. Mungkin di sini saya banyak kurang lebihnya, mohon maaf.
Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.